Halo semuanya, selamat datang di Fospod, Fosmaki Podcast, yang merupakan podcast episode keempat di Spotify Fosmaki Unila. Dengan saya Ega Dwi Anggreni sebagai host yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Nah, pada podcast episode keempat ini kita hadirkan bintang tamu spesial nih dari mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2020, yaitu Kak Yulia Anggraini. Nah, topik obrolan kita pada kali ini bertemakan struggle perkuliahan. Kita tahu ya, di zaman sekarang, ngelakuin kuliah online, belajar, semuanya itu serba online. Dan pasti kalian semua pernah merasakan kuliah online yang sangat membingungkan, membosankan, dan melelahkan sekali. Nah, karena kondisi itu pasti membuat sebagian besar dari kita pernah merasakan yang namanya stres berkepanjangan nih. Entah itu depresi, bosan, dan kelelahan. Maka dari itu, kami dari Podcast Fosmaki akan menggunakan dan melaksanakan gimana sih kiat-kiat untuk mengatasi stres kita dalam menghadapi struggle perkuliahan online nih pastinya. Berhubung pasti teman-teman semua sedang berada di organisasi atau sedang berada di komunitas lainnya, mungkin podcast ini berguna banget nih buat teman-teman sekalian. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai struggle perkuliahan, kita ngobrol santai tapi beredukasi dengan bintang tamu kita nih. Baik, langsung aja kita sapa bintang tamu kita, yaitu Kak Yulia Anggraini. Halo Kak Yulia, gimana kabarnya hari ini setelah menjalani perkuliahan semester genap dan juga minggu-minggu setelah UAS nih? Halo, aku sehat sih. Tapi kalau ditanya lega, sebenarnya belum lega-lega banget ya. Karena nilainya juga belum keluar gitu. Wah, pasti kalau tentang menunggu nilai keluar, itu pasti semuanya deg-degan ya Kak sekarang ya. Semoga hasilnya nggak mengecewakan nih. Nah, gimana menurut Kak Yulia sendiri selama menjalani kuliah online ini? Apakah di awal pusing terus lama-kelamaan terbiasa atau gimana nih? Kadang kan kita kuliah itu bisa dimanapun, kapanpun ya. Terus biasanya kita nggak jarang buat nyambi-nyambi seperti itu. Nah, dari Kak Yulia sendiri, udah pernah ngalamin stres belum selama perkuliahan ini? Kalau ditanya udah pernah stres atau belum, pastinya udah sih Kak, stres banget malah. Sebenarnya ini kayak dirasakan oleh semua orang gitu. Tapi kita bisa ngelewatin itu dan emang sulit gitu kan. Apalagi di masa awal pandemi kemarin. Sekarang mungkin kita perlu membiasakan masa baru karena mau transisi menuju offline gitu kan ya. Jadi mungkin yang kemarin udah terbiasa online, mau nggak mau kita harus mencoba lagi membiasakan diri offline. Bakal ada adaptasi baru yang akan kita coba. Pada dasarnya emang gitu sulit sih, cuma bukan berarti nggak bisa. Kalau kuliah ya stres, apalagi kita kan kuliahnya di rumah aja gitu kan selama perkuliahan online ini. Terus tanggung jawab kita juga bukan hanya sebagai mahasiswa gitu. Tapi tanggung jawab kita nggak cuma sekedar itu aja, ada tanggung jawab lain. Misalnya kita tanggung jawab sebagai anak gitu ya. Nah itu gimana kita harus menyeimbangkan semua itu. Kalau aku sih, itu sih yang paling bikin stres. Nah, jadi kita udah bahas ya gimana kondisi Kak Yulia pada saat melaksanakan perkuliahan online, baik dalam membagi waktu maupun tanggung jawab Kak Yulia sebagai mahasiswa ataupun aktivitas lainnya di luar kegiatan kemahasiswaan. Nah, aku penasaran banget nih, mungkin nggak cuma aku ya, teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga penasaran. Menurut Kak Yulia itu sendiri, stres ini sebenarnya apa sih Kak? Baik, bisa dijelaskan tidak Kak? Oke, kalau menurut aku sih stres itu sebenarnya kayak sebuah respon atau reaksi dari kita atau tubuh kita gitu dari hal-hal yang terjadi. Misalnya dari penekanan, ancaman, nah stres itu tuh terjadi biasanya dari situ. Stres ini kalau misalkan berkepanjangan ya atau nanti kesedihan yang berjangka panjang itu lama-lama bakal berujung depresi. Dan biasanya itu mempengaruhi bukan hanya kesehatan secara fisik tapi kesehatan mental juga sih kalau menurutku. Nah, jadi dampak dari stres itu ada dua nih teman-teman. Ada yang berdampak ke fisik dan ada juga yang berdampak ke mental. Kalau Kak Yulia ini sendiri, gejalanya itu lebih kemana sih Kak? Apakah memang officially karena perkuliahan atau ada hal lain nih Kak? Oke, untuk gejala atau tanda-tandanya sendiri ya Kak, aku rasa sebagian besar orang yang sedang stres itu bakal ngalamin hal ini. Nah, stres ini menurut aku bakal mempengaruhi dua hal, yaitu secara fisik dan secara mental. Nah, kalau aku sendiri secara fisik ya, kalau aku stres itu biasanya aku jerawatan gitu Kak. Terus rambut aku juga rontok. Nah, kalau misalkan secara mental, aku tuh kalau malam susah tidur gitu karena overthinking, terus insomnia kan gitu. Tapi kalau misalkan paginya itu jadi ngantuk gitu. Setelah itu tugas kuliah juga kan banyak gitu ya Kak. Yang mana tugas kuliah ini bikin aku tuh dikit-dikit kemudian gitu loh. Dikit-dikit marah, dikit-dikit nangis gitu karena capek gitu kan. Terus pola makan kita juga bakal berantakan gitu Kak.
Nah, makanya stres ini itu bakal mempengaruhi kesehatan kita secara fisik juga mental gitu. Dari aku gitu sih, Kak. Nah, itu tadi cerita sedikit dari Kak Yulia ya teman-teman, gimana gejalanya kalau misalnya orang itu sedang mengalami stres. Kalau dari Kak Yulia itu sendiri biasanya kalau secara fisik nih breakout dan lain sebagainya, atau kalau misalnya secara mental tuh kemudian dikit-dikit marah begitu. Nah, menurut aku itu adalah gejala yang paling umum ketika orang mengalami stres. Dan ada yang menarik juga nih, biasanya ada orang yang kalau stres itu gak mau makan, dan ada juga orang kalau stres itu malah nafsu makannya nambah. Untuk menambah mood ya, kalau misalnya aku itu menambah mood untuk mengerjakan sesuatu, misalnya tugas perkuliahan ya, cerita sedikit ya Kak. Nah, bisa nggak sih Kak dibagikan tips gimana sih cara nanganin stres dalam struggle selama perkuliahan itu ala Kak Yulia aja nih, gimana nih Kak? Bisa di-share sama kita-kita semua, mungkin bisa berguna banget nih buat teman-teman yang dengerin podcast kita pada kali ini. Cara menangani stres dalam struggle perkuliahan, aku rasa setiap orang punya hak untuk menangani stresnya sendiri, dan itu biasanya beda-beda gitu ya. Kalau misalkan kalian lebih suka ke tempat yang ramai untuk menangani stres kalian, lakuin itu gitu. Terus kalau misalkan harus healing, ya nggak apa-apa, kenapa enggak gitu. Atau kalian butuh curhat, ya udah kalian pilih teman yang paling kalian percaya untuk kalian berbagi keluh kesah kalian. Atau yang lebih bagus lagi, kalian lebih fokus ke hobi kalian untuk mengembangkan diri gitu. Itu lebih bagus ya sih, ya nggak? Nah, setelah itu kalau kalian udah punya energi lagi, bangkit lagi untuk survive lagi gitu. Aku pernah baca sebuah quotes. Jadi, seseorang itu jangan takut menderita karena derita itu bagian dari perjuangan. Jadi kalau misalkan ada kesulitan yang terjadi, teman-teman stres ya wajar, yang penting bangkit lagi gitu. Jatuh, bangkit lagi. Mungkin teman-teman udah bosen ya dengan kata-kata itu, tapi memang hanya itu yang bisa kita lakukan gitu. Kita tuh butuh bertahan, karena kita sebagai manusia itu dituntut untuk berusaha kuat, bukan untuk selalu kuat gitu sih. Wah, berarti Kak Yulia ini percaya ya bahwa hidup itu adalah roda berputar, senang, sedih, senang, sedih. Jadi wajar aja nih ketika kita merasa bahagia, kita jatuh, tapi jangan pernah jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan jangan sampai juga kita berlarut-larut dalam kesedihan yang ada. Jangan sampai juga kesedihan yang ada itu membuat kita jadi nggak produktif, nggak bisa menjadi diri kita yang sebenarnya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir buat Kak Yulia. Gimana sih Kak caranya biar kita tuh tetap produktif di masa perkuliahan online ini? Jangan merasa terlambat. Kita masih bisa memperbaiki pola hidup kita, dan kuncinya yang aku baca gimana kita tetap produktif, itu bisa melimit stres kita adalah tetap lakukan apa yang kita lakukan selama offline di online. Misalnya nih ya, yang bisa kita lakukan ketika kuliah offline adalah sebelum kuliah kita mandi dong ya. Nah, karena kebiasaan buruk kita nih kalau online kuliahnya, pagi bangun, ya kan? Itu langsung buka laptop, kuliah gitu. Yang penting hadir ya kan. Nah, hal itu tuh harus diubah. Dan terakhir teman-teman cari metode apa yang kira-kira teman-teman nih enjoy untuk melaksanakan kuliah secara online. Gitu sih, jadi semangat aja terus. Nah, itu tadi teman-teman tips yang mungkin bisa kita terapkan pada saat kita menghadapi struggle perkuliahan agar kita tetap produktif di masa perkuliahan online ini. Oke, gak kerasa banget nih Kak, kita udah hampir ada di penghujung podcast kita pada episode keempat kali ini mengenai struggle perkuliahan. Kira-kira dari Kak Yulia, ada nggak Kak closing statement atau pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin sedang stres dalam menghadapi struggle perkuliahan? Oke, kalau ditanya closing statement nih, aku rasa teman-teman udah sangat bosan dengan kata semangat. Cuman kita sebagai orang lain hanya bisa memberikan semangat, karena kekuatan sumbernya dari diri kalian sendiri. Mau sekuat apapun orang lain memotivasi kalian, kalau dari kalian aja gak mau nerima, atau kalian merasa gak sanggup atau gak kuat, ya gak akan masuk gitu. Jadi closing statement dari aku berupa harapan aja ya. Semoga teman-teman selalu dikuatkan apapun yang teman-teman jalani sekarang, apapun yang teman-teman lalui sekarang. Aku tahu gak mudah, tapi gak apa-apa. Yakin aja setiap apapun yang Tuhan kasih ke kita pasti bisa ngelewatin itu. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, karena memang perjuangan itu butuh derita. Kita nggak tahu akan ada keajaiban apa di luar sana yang terjadi. Tetap semangat aja, jalanin aja, insya Allah ada jalannya. Selama kita meluruskan niat ketulusan, pasti Tuhan bantu kita.
Udah sih, itu aja. Terima kasih banyak buat Kak Yuliani yang sudah mau menjadi bintang tamu kita pada episode keempat kali ini. Semoga segala saran dan pengetahuan yang telah disampaikan dapat memberikan hal positif kepada kita semua yang mendengarkan Vospod episode keempat kali ini. Dan jangan lupa follow akun Spotify dan subscribe akun YouTube kami agar tidak ketinggalan podcast-podcast selanjutnya yang lebih menarik lagi. Oke, saya Ega Dwi Anggraini, pamit undur diri. Sampai jumpa di Vospod, Vosmaki Podcast.